Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tukaffiru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul bariyat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal risalat sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dalam Al-Qur'an akan kedudukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian, laqad kana lakum, ini susunannya susunan jumlah ismiyah karena dimulai dengan kana. Kemudian ada isim kana, tapi kemudian didahulukan khabar kana, yaitu lakum. Itu kalau para ahli balaghah menyatakan pembatasan atau yufidul hasar. Karena itu Allah mengatakan laqad kana lakum, sungguh benar-benar untuk kalian wahai orang-orang muslim, fi rasulillahi uswatun hasanah, terdapat keteladanan yang terbaik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu baiknya sampai Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji beliau dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat khuluq, akhlak yang terbaik. Nah, bagian dari kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kemudian kita mendalami secara khusus tentang syahadatul Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, min muqtadayati hadhihi syahadah, tuntutan dari kita bersyahadat bahwa Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa al-ittiba, meneladani, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh sendi kehidupan kita, termasuk dalam bab transaksi bisnis sekalipun. Itu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman pada kesempatan berbahagia ini saya tidak akan banyak berbicara tentang masalah bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dalam muamalah, gitu, dalam hal ekonomi, iktisadiyah. Tapi saya ingin mengajak kepada para jamaah sekalian untuk melihat beberapa mawaqif azimah, sikap-sikap istimewa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita teladani. Yang pertama adalah
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan kisah ini dikutip dan ditulis oleh Dr. Wahab Al-Qahtani dalam bukunya Al-Hikmah fid Da'wah Ilallah. Jadi kisahnya ada seorang anak muda yang kemudian sudah menyatakan diri masuk Islam. Setelah menyatakan diri masuk Islam, kemudian dia mengatakan begini, Pak. Di saat Rasulullah berada di tengah-tengah sahabat, di sana ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Utsman bin Affan. Tiba-tiba anak muda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Jadi sudah masuk Islam, kemudian mengatakan, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, izinkanlah untukku aku berbuat zina." Apa kata dalam riwayat itu? Dikatakan Umar fazajarahul qaum, para sahabat mengecamnya. Bahkan ada riwayat mengatakan mengucap dengan susunan katanya mah. Kalau bahasa kita, bahasa kasarnya gitu ya, diam dong, begitu. Jadi begitu sikap para sahabat. Tapi apa yang terjadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan begini, "Ta'ali idnihi." Coba dekatkan anak muda itu kepadaku. Fajalasa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak muda ini duduk di samping Rasul. Ketika di samping Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasul? Famasaha ra'sahu. Rasulullah ngelus-ngelus kepalanya dan kemudian bertanya kepada anak muda. Dia berkata Rasulullah SAW, "Wahal tuhibbu anta ayyazniyar rajulu bi ummika?" Jadi beliau bertanya, "Wahai anak muda, kalau Anda punya keinginan zina, apakah Anda senang kalau ada seorang laki-laki berzina dengan ibumu?" Dia mengatakan, "Kalla wallahi ya Rasulullah." Demi Allah tidak, wahai Rasul. Tidak suka, tidak ingin. Maka Rasulullah mengajak anak muda ini untuk berdialog kembali. "Wahal tuhibbu ayyazniyar rajul bi ukhtika?" Apakah engkau suka ada seseorang berzina dengan saudara perempuanmu? Dia mengatakan, "Qala kalla ya Rasulullah, wallah." Tidak, demi Allah, sekali-kali tidak, kami tidak ingin itu. Rasulullah bertanya kembali. Ini mungkin karena anak saudara perempuannya. Rasulullah bertanya, "Hal tuhibbu ayyazniyar rajulu bibnatika?" Bagaimana kalau kemudian ada orang yang berzina dengan anak perempuanmu? Qala la wallahi ya Rasulullah. Demi Allah aku tidak suka. Rasulullah bertanya lagi, "Hal tuhibbu ayyazniyar rajul bi ammatika?" Apakah engkau suka, ridha kalau kemudian ada seseorang berzina dengan bibimu dari jalur ayahmu? Dia mengatakan, "Wallahi kalla ya Rasulullah." Tidak. Rasulullah masih bertanya lagi, "Wahal tuhibbu ayyazniyar rajul bi khalatik?" Apakah engkau suka ada orang yang berzina dengan bibimu dari jalur ibumu? Dia jawab, "Qala la wallahi ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kullun nas la yuhibbuna ayyazniya ahadun bi akribani wa auladi wa ummi," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Semua orang pun juga begitu. Tapi kenapa kamu ingin? Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, setelah itu kan sahabat ini diajak dialog. Setelah selesai dialog, Rasulullah SAW teladan kita.
itu kemudian memegang dada sahabat anak muda ini dan kemudian mengatakan, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin islamahu wa hassin farjahu. Rasulullah kemudian mendoakan, semoga Allah mensucikan hatimu dari keinginan berbuat buruk. Semoga Allah memperbagus kualitas keislamanmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatanmu. Dalam hadis itu dikatakan, di penutup dari hadis itu mengatakan, sejak saat itu anak muda ini tidak ada keinginan pun untuk berbuat keburukan. Itulah akhlak para jamaah sekalian. Kita terkadang semangat untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, tetapi kemudian terkadang lupa bahwa ada di antara mereka yang melakukan itu lijahlihi karena ketidaktahuannya. Tapi kita menganggap pemahaman mereka sama dengan kita sehingga kemudian kita bersikap keras kepada mereka. Padahal Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Saling menyayangi antar sesama. Dan itulah yang dilakukan oleh teladan kita. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini datang dari, kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memasukkan hadis ini dalam Kitabut Thaharah ketika beliau menulis kitab Bulughul Maram, yaitu berkenaan dengan nawaqidul wudu, atau termasuk pembahasan an-najasah, tentang hal-hal yang najis. Itu diriwayatkan dalam hadis itu, jaa'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Ada seorang Arab pedalaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di saat Rasulullah sedang berada di masjid. Fabala fi nahiyatil masjid. Hadis itu menuturkan, kemudian orang Arab pedalaman ini, orang Arab Badui ini kemudian mojok di masjid buang air kecil. Coba. Bagaimana Pak? Fazajarul qaumu. Para sahabat mencelanya. Yang lebih ekstrim itu Umar, Pak. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, idzanli an adrib unuqahu. Wahai Rasul, izinkan aku untuk memenggal leher orang ini. Kenapa? Karena dia buang air kecil di masjid dan itu tempat Rasulullah SAW dan para sahabat sholat. Coba, itu Umar. Karena Umar itu memang Masya Allah begitu. Tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah, da'hu ya Umar, biarkan dia sampai selesai wahai Umar. Coba jenengan pikirkan, Rasulullah biarkan. Falaman tak, ketik dalam bahasa riwayat yang lain, falaman qadha, ketika sudah selesai buang airnya, buang air kecilnya, Rasulullah panggil. Kata Rasulullah, ya fulan, inna hadzal masjid la yasluh li syai'in minan najasah. Ketahuilah wahai anak muda, wahai orang Arab pedalaman, ini masjid ini tidak layak untuk sesuatu yang najis. Umar dihukum oleh Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Umar? Rasulullah memerintahkan Umar untuk mengambil air sebanyak 1 ember, fa'ahrikuhu alaih, kemudian siram tempat yang baru saja dikencingi oleh orang Arab pedalaman itu, wahai Umar. Umar tidak berbuat buang air kecil, tapi dihukum oleh Rasul untuk membersihkannya. Gitu nggih. Terus apa yang terjadi? Rasulullah SAW kemudian mengajak dialog orang Arab tadi, karena dia yakin, Rasulullah tahu bahwa ini
melakukan itu ala jahli, karena ketidaktahuannya. Tapi kan para sahabat tidak tahu itu. Kemudian kata Rasulullah, setelah orang itu dekat dengan Rasul, fa'aradha alaihi Islam. Sebelumnya Rasulullah bertanya, "Ata'rifuni, wahai orang Arab pedalaman, kamu kenal aku enggak?" Kata orang Arab tadi mengatakan, "Anta Muhammad ibni Abdullah Rasulullah." Engkau adalah Muhammad, putranya Abdullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dalam hadis itu katakan, fa'aradha Rasulullah sallallahu alaihi Islam. Rasulullah kemudian memaparkan tentang Islam, keindahan agama Islam itu. Akhirnya fa'aslama, orang Arab pedalaman tadi kemudian menyatakan masuk Islam, dan setelah masuk Islam beliau berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham li Umar. Coba, ya Allah, curahkan kasih sayangmu kepadaku, curahkan kasih sayangmu kepada Muhammad, dan jangan engkau berikan kasih sayangmu kepada Umar. Kenapa? Karena dia yang ingin membunuh. Coba dengan sebab itu. Yang kedua, ini yang istimewa, tulisan dari Dr. Wahab Al-Qahtani dalam bukunya Al-Hikmah fi Da'wah Ilallah, ketika membahas mawaqif al-hakimah min Rasulillah SAW. Apa kata beliau? Di dalam hadis ini, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ada dilalah, ada petunjuk bahwa Rasulullah SAW itu melakukan kaidah, dan itu juga yang dikutip oleh Mustafa Masyhur dalam bukunya Ad-Da'wah wa Du'at. Itu kata beliau, Rasulullah SAW itu menggunakan kaidah at-ta'rif qabla taklif, mengenalkan Islam baru kemudian memberikan beban. Begitu, itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tambahan menarik, Masya Allah, barakallahu fikum. Apa kata Rasulullah SAW? Mohon maaf, yang disampaikan oleh para ulama termasuk Dr. Wahab Al-Qahtani rahimahullah, hafizahullah. Beliau mengatakan begini, coba seandainya Rasulullah mengizinkan Umar untuk memenggal leher orang tadi, niscaya seluruh masjid kena najis. Gitu. Orang sedang buang air kecil, ya, apalagi menahan lama, kemudian mau dipukul, akhirnya kan kemana-mana. Tapi itulah kemudian min fikir Rasul, menunjukkan kefakihan Rasulullah SAW itu. Sampai Rasulullah kemudian mengatakan, biarkan dulu sampai selesai. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang berikutnya yang istimewa dari perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, kita banyak coba cermati. Ini dikisahkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah ibu dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kalau dari silsilah sanadnya, Anas ibni Malik ibni Nadhr. Jadi anak dari Nadhr, Anas bin Malik bin Nadhr. Tapi kemudian setelah Malik ibni Anas berpisah dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, kemudian Ummu Sulaim menikah dengan Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, di saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka kemudian Ummu Sulaim mengajak Anas bin Malik di usia yang sangat belia, karena dikatakan dalam riwayat itu yunahizul bulugh, anak ini menuju masa balik, tapi riwayat mengatakan usianya antara 9 sampai 11 tahun. Ummu Sulaim radhiyallahu anha bersama Thalhah bin Ubaidillah mengatakan, wahai Rasul, semua orang telah
adalah berkhidmah kepada engkau ketika sampai di Madinah. Saya tidak punya apa-apa. Hadza Hulaimi, ini anakku yang terkecil, Anas. Ada riwayat yang lain, hadza Hulaimi ismu Unais. Ya, ini Anas kecil, Anas junior. Yahdumuka, biarkan wahai Rasul Anas itu melayani engkau, berkhidmah kepada engkau. Kemudian Rasulullah SAW menerima Anas bin Malik sebagai pelayan Rasulullah SAW di rumah Rasulullah SAW. Ketika itu para jamaah sekalian, yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha, wahai Rasul, doakan Anas bin Malik ini untuk menjadi orang baik. Tapi ada kejadian yang menyebabkan Rasulullah SAW kemudian mendoakan Anas bin Malik. Apa itu? Jadi ketika Anas bin Malik bermalam di rumah Rasul, Anas bin Malik mencermati apa yang dilakukan oleh Rasul setiap malam. Ternyata Rasulullah di pertengahan malam beliau bangun. Keesokan harinya di malam kedua Anas bermalam di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik itu menyiapkan air supaya air itu digunakan oleh Rasul untuk berwudu. Coba Pak, anak usia 9 sampai belum sampai 11 tahun itu sudah berpikir itu, Masya Allah Rasul, berarti saya harus menyiapkan air. Setelah selesai menyiapkan air, Rasulullah kemudian bangun. Rasulullah bertanya kepada istrinya, man sona'a hadza, siapa yang berbuat ini, menyiapkan air untuk aku berwudu? Dijawab Anas. Maka kemudian Rasulullah SAW mendoakan, memberikan apresiasi yang istimewa kepada Anas bin Malik dengan didoakan. Apa doanya? Allahumma tawwil umrahu, ya Allah perpanjang usia Anas bin Malik. Wa akthir amwalahu, perbanyaklah hartanya, jadikan dia sebagai hartawan. Kemudian wa akthir auladahu, dan perbanyaklah anaknya. Rasulullah mendoakan berapa itu? Panjang umur, kemudian hartanya banyak, kemudian anaknya juga banyak. Padahal apa yang dilakukan? Hanya menyiapkan air wudhu. Tapi inilah Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu dalam sebagaimana beliau sabdakan, la yashkurin nas, la man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain yang berbuat baik kepadanya, maka sesungguhnya dia belum bersyukur kepada Allah, belum berterima kasih kepada Allah. Karena itu dalam hadis yang lain, man sana'a ilaikum ma'rufa, siapa berbuat baik, melakukan kebaikan untuk kalian, kata Rasulullah, maka kata Rasulullah SAW balasannya, balaslah. Fakafi'uhu, balaslah kebaikannya. Bagaimana cara membalasnya? Kata Rasulullah, fa'illam tajid ma tukafi'u, fa'illam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau engkau tidak mendapati sesuatu yang sifatnya materi yang bisa membalas kebaikannya, maka fad'u lahu, doakan kebaikan untuknya. Hatta dhanantum annakum qad kafa'tum, kata Rasulullah, sampai engkau meyakini untaian doa-doamu berbanding lurus dengan kebaikannya. Jadi itu Pak Rasulullah. Maka Rasulullah membalas kebaikan anak yang menyiapkan air wudhu tadi dengan 3 doa. Panjang umur, hartanya banyak, anaknya banyak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu di saat Rasulullah hijrah ke Madinah usia antara 9 sampai 11 tahun. Karena itu ada yang menguatkan 10 tahun, pendapat yang kuat. Ketika 10 tahun beliau meninggal kapan? Tahun 92 Hijriah.
Berarti usianya 102 tahun. Terijabahkan doa Rasul. Yang kedua, hartanya banyak. Dan yang ketiga, anaknya banyak. Berapa putra Anas bin Malik? 88 anak. Coba Pak. Tapi jenengan tidak usah tanya berapa istrinya Ustaz. Karena seketika saya membaca yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, itu tidak menyebutkan jumlah istri, tapi menyebutkan jumlah anak. Dan yang istimewa dari Anas bin Malik, setiap beliau mau menghatamkan Quran, jadi Anas bin Malik itu setiap pekan khatam Quran baca. Dan ketika berakhir menjelang khatam, beliau kumpulkan anak dan istrinya. Kemudian beliau berdoa minta anak dan istrinya mengaminkan. Coba, itu Anas bin Malik. Sepekan sekali Pak khatam Quran. Begitu kan? Kalau kita bertanya, oh ya sahabat tidak banyak pekerjaan. Kata siapa? Sahabat itu setiap 45 hari berperang, berangkat ke medan perang. Coba, dalam perjalanan tapi dalam sepekan hafal menyelesaikan khatam Quran. Kita itu loh Pak, waktunya banyak malah ndak khatam-khatam. Khatam apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad. Karena qul huwallahu ahad itu thuluthul Quran. Jadi kalau sepertiga Al-Quran baca 3 kali khatam. Itu Anas betul. Itu Anas bin Malik. Jadi luar biasa memberikan apresiasi. Dengan jumlah anak yang banyak masih sempat mendoakan Pak. Mendoakan anak dan cucunya. Itu Anas bin Malik. Dari mana beliau belajar? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita berbicara dengan Anas bin Malik. Hal yang sama nanti dilakukan oleh Rasul kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi saya tidak akan banyak menjelaskan tentang sahabat. Ini karena banyak sekali. Ya. Yang ketiga mungkin saya memberikan contoh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah ini sahabat yang masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Di 7 Hijriah. Beliau wafat tahun 59 Hijriah. Kenapa beliau wafat tahun 59? Itu sesuai dengan doanya Pak. Jadi sahabat Abu Hurairah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ri'asatil hilman wa ra'si sittin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dipimpin oleh anak ingusan. Itu Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah doanya begitu. Wa ra'si sittin, aku berlindung kepadamu ya Allah dari meninggal tahun 60 Hijriah. Karena itu Allah wafatkan dia tahun 59 Hijriah. Coba. Kenapa? Karena khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an adalah Yazid ibni Muawiyah, dan itu anak masih muda beliau. Kalau bahasa kita dengan bahasa ingusan tadi, belum punya kemampuan, Pak. Itu seorang Abu Hurairah. Lah, Abu Hurairah ini yang istimewa itu. Saya katakan istimewa. Apa keistimewaan Abu Hurairah? Ketaatan dan berbaktinya kepada ibunya. Jadi ketika beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah, dia mengajak ibunya untuk masuk Islam. Tapi ibunya tidak mau. Pada suatu hari, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kalau ingin membaca lebih detail tentang sejarahnya, ini dikutip oleh Syekh Atiyah Salim ketika mensyarah hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Itu penjelasan Syekh Atiyah Salim luar biasa. Silahkan nanti mencari di Maktabah Syamilah. Apa kata dalam riwayat itu? Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an mengajak ibunya untuk masuk Islam. Ternyata ibunya mencaci maki Rasulullah SAW. Abu Hurairah nangis. Dia mengatakan, ya Rasulullah. Jadi dia karena nangis menghadap Rasul. Dia mengatakan, ya Rasulullah, qad da'autu ummi. Aku mengajak ibuku untuk masuk Islam. Fa asma'atni kalaman fika.
Tapi ibuku mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak layak aku sampaikan kepada engkau, mencaci engkau, menghina engkau. Fa'ahzanani, ungkapan ibuku itu membuat aku sedih wahai Rasul. Tapi mohon wahai Rasul, ud'ullaha laha bil hidayah, doakan ibuku untuk mendapatkan hidayahmu. Maka Rasulullah SAW kemudian berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Senang Pak, senang langsung pulang. Ya, maunya memberi kabar ibunya bahwa ibu engkau didoakan oleh Rasul. Padahal ibunya beda agama, Pak. Gitu, awalnya kan beda agama. Ternyata ketika beliau sampai di rumah, fawaqafa amamal bab, kemudian beliau berdiri di depan pintu, fataraqal bab, mengetuk pintu. Tapi ibuku tidak membuka. Tapi kata Abu Hurairah, sami'tu sautal ma, tapi aku mendengar air bergemericik. Berarti ibuku mungkin sedang mandi. Kemudian tidak lama berikutnya, fakharajat ummi mutahajjibatan. Kemudian ibuku keluar dari rumah, keluar membukakan pintu untukku, dan aku melihat ibuku sudah pakai jilbab. Wa qalat, dan kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Abu Hurairah nangis. Karena nangis langsung balik kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, qad istajaballahu da'watak, Allah telah mengijabahi doamu untuk ibuku. Begitu. Jadi subhanallah, semangatnya untuk mengajak ibunya ke dalam kebenaran. Nah, setelah itu ya sekalian, Abu Hurairah tinggal di Sufah. Sufah itu di Masjid Nabawi yang ditempati untuk mereka-mereka yang tidak punya keluarga. Ya. Ketika di Sufah, dalam satu riwayat dikatakan salah satu ayam, kalau riwayat Imam Muslim, 3 hari Abu Hurairah tidak makan bersama teman-teman yang di Ahlus Sufah. Kalau kita kan tidak pernah Pak, 3 hari 3 malam tidak makan. Ya. Tidak pernah. Kita lebih kaya dari Abu Hurairah. Tapi dari sisi iman kayaknya kita berbeda. Lebih hebat Abu Hurairah. Ketika kemudian 3 hari itu, apa yang dilakukan Abu Hurairah? Abu Hurairah kemudian ketika selesai sholat zuhur, keluar dari pintu Abu Bakar untuk mengejar Abu Bakar, bertanya tentang Al-Quran. Ya bahasa, coba bacakan kepadaku ayat Al-Quran. Dibaca sampai tiba di rumah Abu Bakar. Ketika sampai di rumah Abu Bakar, kata Abu Bakar, sudah sampai dan saya sudah selesai baca Quran untukmu. Kembalilah wahai Abu Hurairah. Padahal maunya Abu Hurairah itu diajak makan siang. Begitu. Tapi ternyata suruh kembali. Balik, nyegat jalannya Umar, ketemu dengan Umar, tanya kepada Umar. Jawab oleh Umar sampai di rumahnya. Ketika sampai di rumah, pulang balik lagi ke Sufah. Dilihat oleh Rasul, wajahnya pucat. Ketika wajahnya pucat, Rasulullah bertanya, "Madza bika ya Aba Hir?" Apa yang terjadi pada dirimu wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Al-ju' ya Rasulullah, lapar. Tiba-tiba kemudian ada sahabat datang membawa sekeranjang kurma. 70 ahlu Sufah itu masing-masing dikasih 4 butir. Ada riwayat 2 butir Pak. Coba, karena 70 orang masing-masing 2 butir kan sudah 140 butir kan. Kalau 140 butir, satu butirnya umpamanya 5 gram, itu berapa kilo sudah? Gitu, dibagi. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Fa'akala wahidatan wa abqa ukhra. Dimakan cuma 1 butir Pak. Yang 1 butir disisakan. Karena disisakan, Rasulullah bertanya, ya Aba Hir, akalta wahidatan wa abqa ukhra?
Kenapa engkau makan cuma 1 butir? Katanya kamu lapar. Dan engkau sisakan 1 butir. Dia mengatakan, li ummi ya Rasulullah. 1 butir ini untuk ibuku ya Rasul. Subhanallah. Allahumma firlah warham. Subhanallah para jamaah sekalian. Sahabat Abu Hurairah luar biasa berbaktinya kepada ibu. Karena itu para jamaah sekalian, kalau ibu kita masih ada, saatnya kita berbakti. Bisa jadi dengan kita berbakti kepada ibu kita, itulah pintu surga untuk kita. Abu Hurairah melakukan itu sekalian. Bayangkan 3 hari tidak makan mendapatkan kesempatan dapat 2 butir. Dia 1 butir dimakan, 1 butir disisakan. Ketika ditanya kenapa? Untuk ibuku. Kenapa beliau berikan untuk ibuku? Untuk ibunya? Karena Rasulullah mendoakan keberkahan terhadap kurma yang akan dimakan oleh mereka. Subhanallah. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Makanya Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu berpesan kepada kita para jamaah sekalian. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Kalau kalian ingin menjadikan teladan, maka teladanilah orang-orang yang sudah meninggal. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian, kenapa harus sahabat Rasul? Kanu abarraha quluban. Mereka orang yang paling bersih hatinya daripada kita. Wa a'maqaha ilman, paling dalam keilmuannya tentang Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Kemudian orang yang paling kuat tamassukan bil kitab, berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena itu kata Abdullah bin Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahu. Kenali kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Wa tamassaku bimastata'tum, berpegang teguh semampu kalian apa yang dilakukan oleh mereka. Fa innahum kanu 'alal huda mustaqim. Karena sahabat-sahabat Rasul adalah berada dalam petunjuk yang lurus. Dan Rasulullah memuji secara khusus ketika Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Karena sebaik-baik masa adalah masaku, dan masa setelahku, dan kemudian masa setelah mereka. Jadi itu pada jamaah sekalian. Ini banyak mawakif, sikap-sikap hikmah yang luar biasa. Mungkin suatu saat kita bedah buku Al-Hikmah fid Da'wah ilallah yang tebalnya 650 halaman. Itu perlu kita kaji ulang, Pak. Dan itu kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Dan itu mereka istimewa. Dan kita punya kewajiban untuk mengikuti dan meneladani mereka. Yang terakhir, saya barangkali ini masih ada waktu, saya mengutip tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat istimewa, yaitu seperti yang diungkap oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, nanti dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, tentang sikap sahabat dalam hal ini adalah sahabat Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu yang dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan i'tazza 'arsyur rahman bi mauti Sa'ad ibn Mu'adz. Arsy ar-Rahman itu bergetar, goncang dengan wafatnya Sa'ad ibn Mu'adz. Karena itu kemudian Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, siapa yang wafat min ahlil ardh? Karena ini menjadi pembicaraan ahlus sama. Ternyata yang meninggal adalah Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu itu bagaimana sikapnya ketika saat itu muncul berita-berita negatif yang ditujukan kepada istri Rasulullah SAW, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang lebih diistilahkan dengan hadithul ifki. Beliau mempunyai sikap begini. Kata beliau,
ya ma'syaral muslimin, may ya'dzuruni fi rajulin qad balaghani adzahu fi ahli baiti. Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang bisa memberikan aku uzur kepada seseorang yang telah sampai ke telingaku dia menyakitiku, menyakiti ahli baitku, yaitu menuduh ibunda Aisyah dengan tuduhan zina. Fa wallahi ma alimtu ahli illa khairan. Demi Allah, saya tidak pernah melihat dari istriku, dari keluargaku itu kecuali kebaikan. Akhirnya muncullah faqama Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz kemudian berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, ana a'dziruka minhu, wahai Rasul, in kana minal Aus, kalau penyebar fitnah itu berasal dari suku Aus, dari penduduk Madinah, yaitu dari suku Aus, la darabtu unuqahu, aku akan penggal lehernya. Wa in kana min ikhwaninal Khazraj, tapi kalau pelaku penyebar berita tuduhan-tuduhan bohong itu adalah dari suku saudara kami, suku Khazraj, amartana, apa yang kau perintahkan kepada kami, fa'alna amrak, kami akan melakukan perintahmu itu. Jadi para sahabat itu berupaya maksimal. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, silakan nanti coba dicari kalau berkesempatan, ada buku yang ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Kailani, itu kurang lebih 225 halaman bukunya. Judulnya begini Pak, At-Ta'lim wa Mustaqbalu Al-Ummah Al-Islamiyah fi Takhtitil Israel. Jadi pendidikan dan masa depan umat ternyata berada dalam cengkeraman perencanaan strategi Israel. Kapan Israel menyusun kurikulum yang diterapkan di 169 negara itu? Sudah disusun tahun 1967 Pak. Jadi kurikulum yang diajarkan di lembaga pendidikan dunia itu sudah disusun oleh Israel tahun 1967. Dan kemudian lembaga independen yang mengawasi pendidikan kurikulum mulai kelas 1 sampai kelas 12. Okay. Yang lembaga independen yang mengawasi itu didirikan tahun 98. Jadi kurikulum pendidikan yang sekarang berlaku di dunia, termasuk di negara kita, itu adalah perencanaan Israel yang direncanakan tahun 67. Silakan kalau tidak percaya, silakan jangan baca buku tadi At-Ta'lim wa Mustaqbalatul Ummah Al-Islamiyah fi Khututil Israel. Dan buku itu insya Allah akan terbit di bulan Ramadan. Dan kebetulan yang menerjemahkan saya diminta untuk menerjemahkan, dikasih waktu 1 bulan, harus selesai karena Ramadan sudah harus diterbitkan. Itu nanti akan guncang karena ternyata kurikulum pendidikan kita di bawah perencanaan Israel di 69 negara. Mudah-mudahan apakah Indonesia masuk di dalamnya, wallah alam. Tapi yang jelas kesimpulan dari analisa lembaga independen itu bahwa masyarakat kita kurang dalam hal ini sudah toleran dengan lembaga-lembaga sosial Israel. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian, karena sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama pada kesempatan berbahagia ini Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan semua dalam majelis ilmu ini Allah jadikan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisinya,
dan mudah-mudahan dengan cara itu Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada kita, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah mencegah kemungkaran, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.